Salam damai dan sejahtera dari Tuhan beserta saudara-saudara kapan dan dimanapun saudara-saudara berada. Seperti biasa kita awali kegiatan mingguan kita khotbah dengan doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan memberi kami tanah dan kekuatan untuk hidup dan terus hidup, lalu berusaha mengelola tanah bagi kehidupan berkelanjutan. Kiranya Roh Kudus tolong kami, minggu ini kami dapat merenung firman Tuhan tentang penebusan tanah, supaya kami menjadi alat kecil yang dapat melakukan pekerjaan besar dari Tuhan untuk tanah di mana kami hidup, bekerja, studi, dan mengalami pengalaman-pengalaman kami sehari-hari. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita renung pada minggu ini terdapat di dalam kitab Imamat pasal 25 ayat 23 sampai 28 dengan tema penebusan tanah. Penebusan tanah. Kekasih Tuhan, ada begitu banyak suku bangsa di dunia ini, pada umumnya dan secara khusus di tanah Papua, punya filosofi hidup tentang tanah. Salah satu suku bangsa di tanah Papua yang menjadi contoh bagi kita dalam mengingat tentang pentingnya tanah dalam kehidupan manusia adalah suku kita di Kamoro, suku kita, suku Amungme di Timika, yang mempunyai filosofi hidup tentang tanah. Tanah adalah ibu yang memberikan kehidupan. Bagi mereka, dari tanah ada kehidupan. Kehidupan itu muncul selalu secara baru dan sangat menggembirakan. Dari tanah, orang bisa memperoleh ini dan itu. Dari tanah, satu masa depan tercapai dengan gilang gemilang. Saudara, bangsa Israel punya pengalaman hidup bagaimana mereka ada di tanah perjanjian, dan Tuhan memberikan kepada mereka tanah yang penuh dengan susu dan madu, tanah yang berlimpah kasih setia Tuhan. Walaupun banyak kali orang meragukan tanah Israel, tanah Kanaan, tanah perjanjian, tetapi Tuhan memberikan kepada mereka lebih daripada apa yang dipikirkan oleh bangsa-bangsa lain. Dalam firman Tuhan ini kita belajar bersama bagaimana nilai dari sebuah tanah untuk bangsa Yahudi. Karena nilai itu penting, maka Tuhan menjaga pentingnya tanah itu dengan hukum, dengan peraturan. Imamat pasal 25 ayat 23 sampai 28 mencatat hukum. Peraturan itu seperti tanah jangan dijual mutlak. Tanah jangan dijual untuk selama-lamanya, karena tanah itu milik Tuhan. Karena tanah itu milik Tuhan, maka tanah tidak bisa dikomersialkan secara bebas dan permanen. Tapi tanah itu tetap dikelola untuk kedamaian, untuk kesejahteraan, untuk kepentingan bersama, dengan tetap menjaga amanat peraturan dari Tuhan. Tapi kalau umat Yahudi ingin untuk menjual tanah, maka ada proses yang mesti mereka tempuh. Mereka angsur, dan jika mereka kuat mereka membayar kembali, dan jika mereka tidak bisa membayar kembali, maka ada anggota keluarga mereka, kerabat mereka yang membantu mereka untuk menebus itu. Jika tidak, maka Tuhan memberikan peraturan hukum baru. Ketika mereka hidup 50 tahun, maka tanah yang dijual serta segala yang ada di atasnya dapat dikembalikan untuk kepentingan bersama pada waktu-waktu yang panjang ke depan. Kekasih Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar banyak hal. Satu di antaranya ialah, pertama, kita tidak boleh tidak percaya bahwa tanah dan segala yang kita punya itu bukan kita punya. Tanah dan segala yang ada di atasnya, di dalamnya,
itu milik Tuhan. Kita ini hanya menyewa, kita ini hanya pinjam pakai. Karena itu kewenangan ada pada Tuhan, dan Tuhan mau supaya selama kita punya kewenangan itu, kita pakai dari kewenangan atas tanah itu untuk memberikan kehidupan bagi yang lain, dan kehidupan bersama yang utuh, damai, dan sejahtera. GKI di Tanah Papua punya pengakuan iman GKI. Ada satu frasa bagian terakhir, frasa bagian ke-8, mau bilang bahwa tanah itu adalah tanah yang mesti dikelola untuk mendatangkan kesejahteraan, untuk mendatangkan kebaikan, untuk mendatangkan keadilan, untuk mendatangkan kebahagiaan. Jika tanah tidak mendatangkan kesejahteraan, maka ada yang salah di situ. Jika tanah tidak mendatangkan keadilan, maka ada yang perlu dirubah di situ. Jika tanah tidak mendatangkan kebahagiaan, maka ada perjuangan bersama untuk merubah itu. Saudara-saudara, kita semua punya tanggung jawab. Marilah kita menggunakan bulan bina keluarga di minggu yang ketiga ini untuk mau bilang bahwa tubuh kita ini adalah milik Tuhan, dan itu tanah yang pertama-tama. Kalau kita tidak punya tanah seperti yang lain, kita punya tubuh, maka kita mesti bangga untuk itu. Ini tanah yang hidup, yang Tuhan mau beri supaya kita kelolanya dengan baik. Pergunakanlah tubuh saudara sebagai tanah yang hidup. Lalu kemudian, marilah kita berjuang bersama supaya tidak membuka tanah ini bagi kematian orang-orang tidak berdosa. Tapi kita buka tanah ini sepanjang mata memandang, di sana ada kesejahteraan. Sepanjang mata memandang, di sana ada keadilan. Sepanjang mata ini memandang, di sana ada kebahagiaan yang datang dari Tuhan. Karena Yesus Kristus telah menebus kita dari utang dosa kita. Karena itu marilah kita semua juga mau menebus tanah, mau menebus tubuh kita, supaya kehidupan baru datang sekarang sampai selama-lamanya. Amin.